Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayah dari kelas Genap L2, Algoritma dan Pemrograman. Nah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas sub yang bagian 2. Itu ini ada soal struct yang terdapat 3 soal. Nah, ini adalah nomor 1. Langsung saja, pertama-tama itu ada logika program. Nah, di logika program ini pertama-tama itu ada di sini tuh mendeklarasikan struct buku. Mendeklarasikan struct buku dengan elemen yang di dalamnya itu ada string judul, pengarang, kemudian tahun terbit, integer, kemudian ada float harga. Selanjutnya ada fungsi main. Nah, di fungsi main ini ada deklarasikan variabel n sama dengan 1, kemudian struct buku dengan tipe buku, kemudian nama variabelnya itu buku sebanyak 100, array 100, kemudian pilihan. Selanjutnya itu input pilihan. Nah, jika pilihannya itu 1, maka input data buku. Jika 2 itu mengurutkan berdasarkan harga, jika 3 berdasarkan tahun terbit, jika 4 berdasarkan rentang harga, jika 5 berdasarkan rentang tahun terbit, jika 6 menambah data baru, jika 7 maka dia akan keluar dari program. Nah, di sini ada prosedur void tambah buku. Nah, dideklarasikan variabel prosedur dideklarasikan prosedur tambah buku dengan parameter buku ini array, kemudian integer dengan pointer ampersand n, kemudian prosedur ini akan menambah data yang telah ada. Kemudian ada prosedur void tampil buku dengan variabel parameter, yaitu ada buku integer, kemudian integer n, kemudian integer minimal tahun, maksimal tahun. Nah, prosedur ini akan menampilkan buku berdasarkan rentang tahun yang diminta. Selanjutnya ada prosedur void tampilkan buku berdasarkan rentang harga. Ini mendeklarasikan prosedur void tampil buku berdasarkan rentang harga. Nah, dengan parameter buku-buku, kemudian integer n, float, minimal harga, kemudian float maksimal harga. Nah, prosedur ini akan menampilkan buku berdasarkan rentang harga. Selanjutnya prosedur void untuk menghurufkan buku berdasarkan tahun. Nah, mendeklarasikan prosedur void urutkan buku berdasarkan tahun dengan parameter buku array, kemudian ada integer n, kemudian prosedur ini akan menampilkan buku dengan urutan berdasarkan tahun. Kemudian terakhir ada prosedur void urutkan berdasarkan harga. Nah, mendeklarasikan prosedur void urutkan buku berdasarkan harga dengan parameter buku-buku, tipe data buku, struct buku dengan tipe buku dengan nama variabelnya itu buku, kemudian integer n. Nah, prosedur ini akan menampilkan buku dengan urutan berdasarkan harga. Nah, ini ada sudut code-nya. Kemudian ada program C++-nya. Oke, lanjut ke program C++. Pertama-tama itu di sini ada header include IOStream dengan include string. Kemudian di sini mendeklarasikan struct buku yang dimana di dalamnya itu terdapat elemen-elemen, yaitu ada string judul, string pengarang, integer tahun terbit, kemudian float harga. Fungsi main. Nah, di fungsi main ini ada integer n itu sama dengan 0, kemudian struct buku, tipe data buku dengan variabel buku sebanyak 100, ini array, kemudian integer pilihan. Kemudian di sini menampilkan pilihan-pilihan menu yang dapat dipilih, yaitu jika pilihannya itu 1, maka akan menginput data buku dan masuk ke input data buku dengan mengeksekusi K1. Nah, di sini dia akan diminta memasukkan jumlah buku, kemudian simpan ke N. Nah, di sini perulangan untuk menyimpan data bukunya. Kemudian jika pilihannya 2, itu untuk mengurutkan berdasarkan harga.
Nah, di case 2 ini dia akan urutkan berdasarkan harga buku. Nah, ini dia akan memanggil eh fungsi prosedur void urutkan berdasarkan buku. Urutkan berdasarkan harga. Urutkan berdasarkan harga. Nah, dia akan masuk ke void yang ini. Nah, di void ini dia akan menerima di sini array ini akan terisi dengan angka yang telah dikirim dari fungsi main tadi di case 2, kemudian ada integer n. Kemudian di sini buku temp. Temp ini eh, temporary atau sementara, ini tuh hanya sebagai variabel untuk bantuan. Kemudian di sini untuk di sini ada perulangan for, ada for i, kemudian for j. Ini tuh untuk membandingkan kedua harga buku. Nah, misalnya buku ke I harganya 50, sedang buku indeks ke J-nya itu 60. Di sini kondisinya itu jika buku ke I lebih besar dari harga ke I. Jika benar maka posisinya itu akan ditukar sampai semua urutan bukunya itu sudah berurutan. Setelah data-data buku itu berurutan, dia akan mengembalikan hasil urutan tadi ke variabel ini, variabel urutan buku. Kemudian di case 2 ini akan dilanjutkan untuk menampilkan buku-buku yang telah diurutkan tadi. Kemudian di sini ada break untuk jika ini sudah dieksekusi maka dia akan break, kemudian lanjut lagi ke dia akan menampilkan menu. Nah, selanjutnya ada case 3. Nah, di sini dia akan di case 3 dia akan memanggil urutkan buku berdasarkan tahun. Urutkan buku berdasarkan tahun. Nah, di sini ya. Dia itu akan masuk ke ini jika switch, jika pilihannya itu 3. Nah, di sini sama seperti yang tadi, dia itu ada variabel tambahan atau sementara, itu ada temp. Sama seperti yang tadi prosedurnya itu dia akan membandingkan tahun buku ke I dibandingkan dengan buku ke J. Jika buku ke I itu besar dari buku ke J, maka dia akan menukarkan posisinya. Posisinya itu akan ditukar. Jika urutannya itu sudah sesuai, itu berdasarkan tahun, dia akan dikembalikan lagi ke sini, ke fungsi main. Kemudian di fungsi main akan dicetak menggunakan perulangan. Nah, jika fungsinya itu 4, maka dia akan memanggil tampilkan buku berdasarkan rentang harga. Tampilkan buku berdasarkan rentang harga. Nah, dia akan masuk ke prosedur yang ini. Dengan parameter tipe buku, variabel buku, kemudian integer n, float minimal harga, kemudian float max harga. Kemudian dia akan memeriksa kondisi dengan perulangan, dia akan memeriksa kondisi. Kemudian dia akan mengurutkan buku dengan harga paling minimal sampai paling maksimal sesuai dengan yang diinputkan. Selanjutnya jika dia itu 5, sini ada dideklarasikan ada min tahun max tahun untuk diinputkan. Kemudian dia akan memanggil prosedur tampilkan buku berdasarkan rentang tahun. Nah, di sini dia akan mengirim buku n min tahun dan max tahun. Dia akan memanggil prosedur. Nah, ini tampilkan buku berdasarkan rentang tahun dengan parameter tipe buku dengan variabel buku, kemudian integer n, integer min tahun, kemudian integer max tahun. Kemudian dia akan mencetaknya itu dengan perulangan. Jika pilihannya 5 itu maka dia akan menambah buku, tambah buku. Tambah buku itu ada di ini, void tambah buku. Dia akan memanggil buku, dia akan memanggil void penambah buku. Nah,
Kemudian jika pilihannya itu 7, maka dia akan keluar. Namun jika pilihannya itu tidak sesuai, misalnya di sini kita inputkan pilihannya itu 8, maka dia akan mengembalikan nilai default, mencetak nilai default ini ke layar, yaitu pilihannya itu tidak valid. Kemudian di sini itu while. Nah, jadi eh, ini menggunakan peruangan do while. Jika pilihannya itu masih jika pilihannya itu tidak sama dengan 7, maka dia akan melakukan atau do seluruh prosedur tadi. Oke, saya akan mencoba input. Oke, misalnya input data baru, jumlah buku misalnya 2, judul bukunya itu malam, pengarangnya Nia, tahun terbitnya itu 2022, harganya 85.000. Kemudian buku kedua itu judulnya Hari Raya, kemudian pengarangnya itu Rati, kemudian tahun terbitnya 2021, harganya itu 90.000. Oke, nah di sini muncul lagi menu setelah input. Nah, di sini ada pilihan misalnya untuk urutan berdasar harga, menampilkan buku, nambah buku, kemudian keluar. Oke, mungkin sekian video dari saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.